Sebab utama terjadinya Fathul Makkah adalah perseteruan di antara dua suku, yaitu Bani Bakr dan Bani Khuza'ah. Dimulai dengan perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy, di mana isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun, dan kebebasan bagi suku-suku Arab untuk bergabung dengan salah satu pihak, baik kaum muslimin atau kaum Quraisy, sesuai dengan pilihan mereka. Ada beberapa suku yang bersekutu dengan salah satu di antara keduanya, yaitu Bani Bakr, yang memilih bersekutu dengan kaum musyrikin Quraisy. Mereka memilih bersekutu dengan Quraisy karena mereka merasa Quraisy memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin pada saat itu. Sedangkan suku Khuza'ah yang bersekutu dengan kaum muslimin, banyak dari anggota Bani Khuza'ah yang telah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kedua suku ini telah memiliki sejarah permusuhan yang panjang dan kerap kali terlibat dalam peperangan. Sehingga ketika mereka bergabung atau bersekutu dengan salah satu pihak, baik kaum muslimin maupun kaum Quraisy, mereka juga wajib mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Bakr dan suku Khuza'ah tidak diperbolehkan untuk saling berperang seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Sebelum perjanjian, baik Bani Khuza'ah ataupun Bani Bakr selalu membawa senjata kemanapun mereka pergi untuk mewanti-wanti musuh yang mungkin tiba-tiba menyerang. Tapi ketika telah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah menjadi merasa aman untuk berpergian tanpa senjata, terutama ketika memasuki kota Mekah. Melihat musuhnya Bani Khuza'ah lalu lalang di depannya tanpa senjata, salah satu ketua Bani Bakr merasa geram. Ia menandai banyak tentara-tentara Bani Khuza'ah yang sering berperang lewat di hadapannya, membuat ia berniat untuk menyerang mereka karena ini adalah kesempatan besar untuk mengalahkan musuhnya. Ketua Bani Bakr meminta izin kepada para pemimpin Quraisy terkait rencana tersebut, namun sebagian besar dari mereka menolak karena mereka menyadari dampak yang akan terjadi jika perjanjian itu dikhianati. Mereka mempertimbangkan potensi tanggapan negatif dari suku-suku sekitar yang mungkin akan melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran kepercayaan. Namun, beberapa pembesar Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal dan 4 orang lainnya, mendukung rencana tersebut. Mereka masih menyimpan dendam terhadap kaum muslimin karena kematian keluarga mereka, seperti Ikrimah yang dendam atas kematian ayahnya, Abu Jahal. Dendam ini membuat mereka tidak dapat berpikir jernih dalam membuat keputusan. Melihat beberapa pembesar Quraisy mendukungnya, ketua Bani Bakr akhirnya memutuskan merancang strategi untuk menyerang suku Khuza'ah dan menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari setelahnya, ketua suku Bani Bakr melihat kesempatan untuk menyerang suku Khuza'ah ketika mereka berkumpul di wilayah sekitar Mekah tanpa membawa senjata. Bani Bakr kemudian melancarkan serangan mendadak terhadap suku Khuza'ah yang tidak siap dan tidak bersenjata. Dalam serangan tersebut, 3 orang dari suku Khuza'ah terbunuh. Melihat serangan yang tiba-tiba, orang-orang suku Khuza'ah panik dan berlari menyelamatkan diri. Tidak puas dengan matinya 3 orang dari Bani Khuza'ah, Bani Bakr terus membunuh lagi orang-orang dari Bani Khuza'ah, sehingga totalnya 23 orang. Pembantaian massal tersebut terus terjadi sampai menjelang pagi. Lalu pembesar Quraisy membubarkan Bani Bakr untuk mencegah peristiwa ini tidak sampai ke telinga kaum muslimin. Setelah peristiwa pembantaian itu, suku Khuza'ah langsung berkumpul untuk membahas kejadian tersebut. Mereka merasa marah besar dan memutuskan untuk melapor kepada kaum muslimin di Madinah. Untuk itu, mereka mengutus Amr bin Salim. Ia juga termasuk sahabat Nabi yang juga penyair ulung. Dengan kemampuan sastranya, Amr bin Salim diharapkan dapat menyampaikan berita ini dengan baik kepada Nabi. Mereka berpesan kepada Amr bin Salim untuk terus berjalan tanpa henti guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah, Amr bin Salim langsung menemui Rasulullah di masjid bersama rekan-rekan sahabat lainnya. Ia menyampaikan berita tersebut dengan lantunan syair yang jelas. Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah tentu marah besar. Akad selama 10 tahun telah batal. Rasulullah dan para sahabat mendiskusikan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk membalas apa yang telah mereka perbuat. Di sisi lain, pembesar Quraisy berdiskusi terkait alasan yang akan mereka katakan di hadapan Rasulullah dan kaum muslimin. Quraisy mulai bingung. Tidak ada pilihan lain selain perang, sedangkan kondisi waktu itu tidak memungkinkan.
butuh persiapan yang matang untuk menyiapkan peperangan, sedangkan keadaan sudah mendesak mereka. Belum lagi kebanyakan dari orang-orang Quraisy sedang berdagang ke negeri Syam, sehingga ini akan menyulitkan mereka untuk berperang. Salah seorang dari kaum musyrikin Quraisy memperkirakan reaksi Rasulullah jika mengetahui kejadian tersebut. Rasulullah akan memberikan 3 pilihan. Pertama, meminta Bani Bakr membayar diat atau denda kepada keluarga korban dari Bani Khuza'ah sesuai kesepakatan. Namun, kaum musyrikin Quraisy tidak menyetujuinya karena mereka tahu Bani Khuza'ah akan meminta denda yang besar hingga harta mereka habis. Pilihan kedua adalah membiarkan Bani Khuza'ah menghukum Bani Bakr tanpa campur tangan Quraisy. Tapi kaum musyrikin Quraisy khawatir bahwa jika mereka tidak membela sekutu mereka, maka tidak ada suku lain yang akan mau bersekutu dengan mereka. Pilihan ketiga adalah perang. Jika Quraisy menolak 2 pilihan sebelumnya, maka kaum muslimin akan memerangi mereka. Dengan demikian, kaum musyrikin Quraisy dihadapkan pada pilihan yang sulit dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar. Para musyrikin Quraisy kebingungan mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Abu Sufyan pun berpendapat untuk mengutus seseorang dari mereka untuk memperbaharui akad sebelum suku Khuza'ah, lebih dahulu menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya musyrikin Quraisy mengutus Abu Sufyan yang akan menemui Nabi untuk memperbaharui akad dengan kaum muslimin.